اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, suri pandai, tokoh masyarakat yang besar tak diimba yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada orang tak percaya bahwa doa orang puasa itu makbul. Tapi kita menengok langsung. Hari Selasa yang lalu sempit kita, begitu minta lapang langsung lapang. Hari Selasa yang lalu minta naik derajat langsung naik lantai 4. Tak juga percaya memang sudah mau masuk neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Abdus Somad tadi dipanggil oleh protokol kepada Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA akan memberikan tausiah. Kenapa saya dimuliakan siang hari ini? Karena masih bersemayam ruh di dalam jasad. Yang Bapak Ibu lihat ini zahir, ada tulang, ada daging, ada darah, ada kuku, ada bulu, ada rambut. Tapi ada di dalam ini yang batin, yang tak nampak oleh mata. Itu yang disebut dengan roh. Ketika roh bersemayam dalam jasad, semua menghormati kita. Apa kata mereka? Al-Mukarram. Tapi begitu roh keluar dari jasad, berubah menjadi almarhum. Dulu orang bertanya, rumahnya di mana? Tapi setelah roh keluar, mereka bertanya, kuburnya di mana? Oleh sebab itu, jangan terlalu terpukau dengan kata-kata orang. Dulu waktu masih roh dalam jasad, memang dia mengatakan, kaulah buah hati belayan jiwa, tempat mengadu suka dan duka. Langsung ada yang bilang so sweet. Tapi begitu kita sudah mati menghadap Allah, yang dulu katanya harta pencarian bersama berubah menjadi gonogi. Apa itu gonogi ini Pak Ustaz? Aku bergonong, kau ini. Oleh sebab itu maka kata Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, an-nasu niyam. Orang ketika masih hidup itu dia macam tidur. Bapak tidur, ibu tidur, saya tidur. Semua kita ini sekarang macam sedang tidur. Falamma matu ittabahu. Ketika dia mati, disitulah dia sadar. Saat roh keluar dari jasad, barulah kita sadar bahwa kita sebenarnya menjalani hidup yang sesungguhnya. Sekarang ini semua macam fata morgana, semua akan hilang. Ketika roh nanti keluar dari jasad, oh, inilah yang sesungguhnya kubawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibawa? Langkah-langkah kaki datang ke ballroom dan merdu. Makanya masuk kemari tadi saya langsung duduk. Kalau ada di antara bapak yang bertanya-tanya, Ustaz itu tahiyatul masjid, tak ada tahiyatul masjid sini. Usolli sunatan tahiyatul ballroom, tak ada. Dia baru disebut masjid kalau ada 5 waktu berturut-turut, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu baru disebut masjid. Tapi yang di bawah itu musola Pak Ustaz. Itu kita menyebutnya musola. Sampai di Minangkabau surau, di Jawa langgar. Orang Jawa di langgar tak mati. Nah, tetap tahiyatul masjid. Jangan usolli sunatan tahiyatul langgar. Surau, langgar, musola tetap masjid. Tapi kalau ada khutbah Jumatnya disebut dengan masjid jami'. Dalam fikih 2 saja, masjid jami' dengan masjid saja. Tak pakai saja Pak Ustaz, masjid titik.
Tak pakai titik kosong. Masjid. Payah betul ceramah. Kalau ada Jumatnya, Masjid Jami. Sampai di Pekanbaru jadi 7. Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami, Islamic Center, Surau, Langgar, Musola. Tapi semuanya itu masjid. Berlaku pahala 27 derajat. Berlaku tahiyatul masjid. Makanya kalau kita musafir dalam perjalanan, singgah mau musola, mau besar, mau kecil, mau masjid, mau bersih, mau kotor, tetap masuk tahiyatul masjid. Nanti balik kampung Idul Fitri ke Payakumbuh, ke Jambi, ke Medan. Nah, itu selama di perjalanan mudik macet total, singgah ke masjid. Sehingga ketika dibuka buku catatan kita, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid. Banyak orang sekarang singgah ke masjid, buka catatan kencing. Apa yang mau dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala? Buang air kecil aja. Oleh sebab itu sempatkan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis semua yang mereka lakukan, wa atharahum, bekas-bekas langkah tapak kaki, bekas-bekas tempat sujud akan ditulis dalam buku catatan yang nyata. Itu yang akan dibawa oleh Allah. Tapi itu nanti ketika roh berpisah dengan jasad. Daging, tulang, kuku, bulu, tanpa roh tak ada orang menghormati, memuliakannya. Yang dulu disayang, dimanja, tapi begitu sudah berpisah, kita hanya setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Rumah itu dulu kita yang membeli tanahnya, kita yang menawar harganya, kita yang mengangsurnya, kita yang membeli cashnya. Tapi begitu kita mati, tempat kita pun tak ada di dalam. Ini dulu kamar papa. Kapan? Dulu. Sekarang nikah dia sama bronis. Sebab itu maka apa yang akan kita siapkan ke depan, itulah menjadi tempat kita. Man shalla isnatai asyrata raka'at. Siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Mungkin tempat 12 rakaat. Yang di sebelah saya tadi saya tengok zuhurnya, qobliyahnya 2 rakaat, berarti 12 rakaat. Siapa namanya Pak Ustaz? Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ulang lagi Pak Ustaz? Tak bisa. Memang kalau tak ada kuah susah nangkap. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu yang disebut dengan 12 rakaat sunat rawatib muakkad. Adapun yang 6 rakaat tidak muakkad. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Tidak muakkad. Jadi kita tidak lagi memandang sholat-sholat sunat ini kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau tak dilaksanakan tak apa-apa. Itu yang membuat orang tak sholat sunat. Dirubah cara pandang kita. Dilaksanakan dapat istana, tak dilaksanakan bisa terjadi apa-apa. Jadi Pak Ustaz, kalau saya tak sholat sunat saya masuk surga? Masuk. Saya masuk aja jadi Pak Ustaz. Kita kalau lihat dunia, kenapa mau kendaraan paling cepat, rumah kenapa paling mewah, kantor kenapa paling bagus, pakaian kenapa yang paling cantik, tapi kenapa giliran ibadah kenapa pilih yang paling lemah, tak berkualitas? Berarti tak balance, tak seimbang penilaian kita. Padahal doa kita selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini pojok tempat Ka'bah, sudut Hajar Aswad, sudut rukun Iraqi, sudut rukun Syami, sudut rukun Yamani. Disebut rukun Iraqi karena mengarah ke negeri Irak. Disebut rukun Syami karena mengarah ke negeri Syam, Yordania, Palestina, Suriah, Lebanon. Disebut mengarah ke rukun Yamani karena mengarah ke negeri Yaman. Sudut ini disebut dengan Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad keliling Rabbana Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi pada sudut 2 yang malaikat paling banyak mengaminkan doa,
dia tidak bertasbih tapi meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terselip makna sebagaimana engkau ingin dunia, rumah besar, mobil mewah, kebun banyak, harta melimpah, di akhirat pun kau juga mesti seimbang karena bunyi doamu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ada jamaah umrah lain doanya, fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Terus saya acara ditanya orang, Bapak kenapa tadi Fatimah? Bini yang mau nangka dua hasanah, nangka dua Fatimah. Patutlah takut dia kena marah, hasanah dua kali, Fatimah tak disini. Itulah pentingnya kita ngerti apa doa yang kita minta. Mohon maaf kalau ada Bu Fatimah dan Bu Hasanah. Isi konten ceramah tidak terkait dengan pendengar, yang tersinggung salah sendiri. Tausiah akan berakhir pukul 1.30. Bagi yang tak sabar buka puasa, amal lagi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa kita lahir menjadi suku macam-macam itu bukan pilihan kita. Ruh Abdul Somad itu sudah diambil Allah Ta'ala perjanjian ketika bersama dulu dengan semua roh. Roh bapak, roh ibu, roh adik, roh anak, roh cucu, roh datuk, roh nenek, semua sama. Belum ada kulit, belum ada daging, belum ada rambut, belum ada bulu. Waktu itu Allah bertanya kepada semua roh, Alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Waktu itu semua menjawab dengan satu jawaban, Bala syahidna, ya engkaulah orang Tuhan kami. Ustaz waktu itu datang. Nampaknya saya absen Ustaz. Semua kita waktu itu datang. Tapi tak ada satu pun di antara kita yang ingat. Kenapa kita tak ingat? Karena kita manusia. Manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Orang yang lupa itu disebut manusia. Jadi jangan terlalu bangga disebut manusia, karena makhluk yang pelupa. Karena dia lupa itulah diingatkan. Tadi malam sudah masuk SMS, Ustaz jangan lupa ya besok di Bang Riau Kepri. Itu artinya saling ingat mengingatkan. Ingat mengingatkan itu bahasa agamanya watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan dalam kebenaran, saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Satu kebenaran yang mau saya ingatkan ke Bapak Ibu, bahwa kita dulu pernah bersaksi bahwa Tuhan kita Allah. Tapi sampai ke dunia banyak yang lupa. Tak semuanya bukan baru ini menyembah Allah. Kita di Bang Riau Kepri ini alhamdulillah semuanya tadi Allahu Akbar. Tapi ada menyembah yang lain. Siapa dia sembah? Lembu, kayu, batu, hantu. Ustaz tahu di mana orang nyembah kayu? Dari Pekanbaru kami pergi ke Meranti. Dari Meranti naik speed lagi, dijemput saya sama bapak-bapak naik ojek. Sebentar ojek pelan-pelan di jalannya, iyalah Pak. Sampai di tempat lokasi acara disokok suku aslinya Akib. Diperkenalkan mereka. Ustaz Somad yang menjemput Ustaz tadi itu adalah Pak Kepala Desa. Panggil pula ojek. Pokoknya Pak Kades untuk memperbaiki hubungan saya dekati. Berapa orang warganya Pak? 1.400. Yang Muslim berapa orang? 400. Yang 1.000 animisme, menyembah pokok kayu. Tunjukkannya lah pokok kayu besar diikat dengan kain-kain putih. Di bawah itu ada rumah kecil pakai dupa, menyembah. 1.000 orang masih menyembah. Lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 bulan setelah itu dibawa lagi saya ke tempat yang lain. Dari Pekanbaru kami berangkat jam 10 malam, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. 5 jam naik mobil sampai kami ke Balilas. Lagi di hulu. Dari Balilas terus lagi lewat jalan tanah, jembatan kayu, sampailah kami ke Rantau Langsat namanya. Di Rantau Langsat menginap. Masuk waktu subuh, ayo kita ambil wudu, ayo. Saya mau ke belakang, jangan ke belakang Pak Ustaz. Kenapa? Tak ada kamar mandi di belakang. Jadi mana? Depan.
pergi ke sungai, settle, dengar suara, apa itu Pak? Harimau Ustaz. Ngeri juga dia. Habis sarapan pagi, kami pun dibawa masuk ke sungai. Teruslah jam 9, jam 10 berangkat, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 sore. Naik sampan 7 jam. Tak pakai atap, hujan lebat pula. Kami potonglah di tengah jalan tu batang pisang untuk menutup. Sekedar tak basah kepala. Yang lain basah semua. Sampai di situ, setelah 7 jam, macam-macam dilihat. Berapa desa ini? Banyak yang sudah menyembah Allah SWT. Sebagian lagi macam-macam. Ini contoh orang yang lupa bahwa dia menyembah Allah. Disitulah datang syukur kita. Bersyukurlah engkau wahai Abdul Somad, karena ruh engkau ditiupkan ke dalam perut orang Melayu. Mak saya Melayu, maka saya lahir jadi orang Melayu. Bapak kebetulan ditiupkan ke orang Payakumbuh, jadi orang awak. Bapak ditiupkan ke Tapanuli Selatan, Nasution, Siregar. Bapak ditiupkan ke Cina, Ong Tai Kim, Jet Li, Jackie Chan. Tahu tak boleh disebut, nanti ditangkap orang saya. Oleh sebab itu maka inilah percaya kepada takdir. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kau diciptakan dalam perut emakmu 40 hari dalam bentuk nutfah, sperma, air. Summa yakunu 'alaqatan, berubah menjadi darah 40 hari. Alaqah menempel di dinding rahim macam pacar, macam lintah. Dari kecil dihisap saripati makanan, membesar, menggelembung. Summa yakunu mudghah, berubah menjadi segumpal daging 40 hari. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. Setelah itu yursalul malaku, berumur 120 hari dalam kandungan. Datanglah malaikat membawa ruh Abdul Somad yang sudah ready dengan perjanjian di hadapan Allah bahwa Tuhanku adalah Allah. Masuklah ruh tadi ke dalam jasad ketika berumur 120 hari. Coba tengok bunyi hadisnya. Yursalul malaku, malaikat membawa. Jadi bahwa saya masuk ke perut emak saya, itu malaikat yang membawa. Jangan bayangkan ruh itu gentayangan. Perut siapa yang mau masuk? Ruh itu mulia, dibawa oleh malaikat. Datangnya diantar malaikat, baliknya pun dijemput oleh malaikat maut. Tak ada ruh gentayangan. Datang tak dijemput, balik tak diantar. Jelangkung itu. Ustaz kami jemput, tak usah. Saya biasa datang tak dijemput, balik tak diantar. Kebayu yang dimuliakan Allah. Lalu bertahanlah dia di dalam itu berapa lama? 9 bulan 10 hari. Tempat tinggalnya bernama Rahim. Rahim bukan bahasa Melayu, Rahim bukan bahasa Indonesia. Kalau kita buka Quran ini, maka yang pertama kali Asmaul Husna. Asmaul Husna banyak sekali, Asmaul Husna semua. Tapi begitu kita buka surah Al-Fatihah, maka yang pertama kali kita lihat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Rahman, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Begitu bahasa kampung kami. Ar-Rahman, Maha Penyayang. Diambil rahim dari namaku, kata Allah. Ana-Rahman, aku ni Rahman. Syaqaqtu rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim diambil dari nama. Kantong janin dalam perut perempuan itu diambil dari Asmaul Husna. Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya Rahim. Tempat paling adem, ayam, tentram adalah Rahim. Sepanas apapun Afrika Utara, 50 derajat Celcius, Afrika Utara itu cuacanya cuma 2, panas dan panas sekali. Tapi tak ada janin melompat minta dua. Sesejuk apapun kutub selatan, tak ada janin lahir tiba-tiba meluncur macam es batu kena beku. Tak ada. Karena tempat paling nyaman. Siapa yang menjaga dia? Rahman. Sehebat-hebat laki-laki, kiai, buya, jenderal, bintang 5, tapi tak ada yang anggota tubuhnya diambil dari Asmaul Husna.
perempuan yang katanya lemah, ada anggota badannya itu diambil dari Asmaul Husna. Apa dia? Rahim. Rahim inilah yang sampai sekarang tak bisa diciptakan oleh dokter manapun. Adapun wajah bisa. Berapa banyak orang operasi plastik ingin cantik. Laki-laki operasi cantik lebih cantik pula dari perempuan. Tapi rahim tak bisa. Rahim itu tak bisa dibuat. Makanya kalau ada perempuan sudah divonis dokter, oh ini sudah ada kena penyakit kista sebesar logam, ini harus dibuang. Nanti kalau ini dibuang rahimnya hilang. Apa dokter? Rahimnya hilang. Mendengar rahim hilang menangis. Ibu itu menangis, suaminya senyum. Nah, kan banyak suami yang senyum. Karena kalau sudah tak ada, dia merasa tak ada gunaku lagi jadi perempuan. Kata suaminya, tenangkan hatimu Adinda. Apapun yang terjadi, kau untuk selamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka rahim itulah tempat janin 9 bulan 10 hari. Bayangkan kalau tak ada janin, tak ada rahim itu, apa yang menjaga dia? Semua yang kita makan sahur tadi sudah menjadi bakteri penyakit. Pakai apa tadi sahur? Ayam penyet, ayam susah, ayam patah, ayam mati, ayam pok, roh semua menjadi bakteri. Tapi belum pernah kita baca berita ada janin yang gugur karena terkontaminasi bakteri. Tak ada. Kenapa? Karena dia dijaga oleh rahim. Seandainya tak ada rahim menjaga dia, bercampurlah dia sama-sama belajar. Tapi dia dijaga. Berapa lama? 9 bulan 10 hari. Dokter kandungan, kalau sudah janin itu 9 bulan 10 hari, diperiksa USG. Wah, ini udah sekian minggu nih Bu, kenapa nggak cek periksa? Jadi gimana? Ini mau nggak mau harus sesar, bahasa awalnya bolah. Sesar. Dulu saya tak paham, setiap ceramah saya katakan belah. Ustaz belum nikah ya? Belum. Begini itu belah kelapa Pak Ustaz. Jadi kalau operasi mana? Begini Pak Ustaz. Kalau begini Zoro. Belah. Zaman sekarang enak, ada belah, ada sesar. Zaman dulu mana ada? Zaman dulu tunggulah sampai dia lahir. Maka dalam kitab-kitab fikih disebutkan ada janin itu bertahan di dalam sampai 2 tahun baru lahir. 2 tahun baru lahir. Kalau ada janin 2 tahun lahir, begigi langsung. Bisa menyamar jengkol. Singkat cerita, lahirlah anak tadi. Ketika dia lahir ke alam dunia ini, dia pun menangis, menggigil kedinginan. Cuaca yang dingin minta ampun. Kebetulan lahirnya di Jepang musim salju, kedinginan. Kebetulan lahirnya di Saudi Arabia musim panas, kepanasan. Kebetulan lahirnya di Riau, keasapan. Terasa. Alhamdulillah sudah 2 tahun ini tak ada. Kejadian pula orang dia. Oh tak ada asap ya. Maka janin yang badannya dingin tadi itu mesti dihangatkan. Menghangatkannya bagaimana? Dikunyahkanlah korma. Setelah kunyah korma, disuapkanlah ke mulut anak tadi. Kalau berani memasukkannya, gosokkan dengan ujung kelingking ke langit-langitnya. Saya waktu disuruh anak saya, tolong Pak Ustaz ngambil sunnah Nabi. Dulu Asma datang membawa anaknya, ya Rasulullah ngambil barokah, tolong kau kunyahkan kurma, digosokkan Nabi. Saya tak berani, saya oleskan aja ke bibir, dijilat-jilatnya. Setelah diteliti ternyata dengan masuknya air kurma, hangatlah badannya. Jadi cara menghangatkan badannya pakai air kurma. Jangan kasih baterai, mati dia. Ini sekarang banyak janin-janin yang lahir prematur, dimasukkan mereka ke dalam oven inkubator, masukkan ke dalam. Perawat-perawat sekarang ini pula tak ada yang peduli. Asik main WhatsApp, masukkannya ke dalam, putarnya dia pun asik main. Begitu dibuka masak, udah masak bukan ditolong, dipotonya pula. Bagi yang kalian kasihan, tolong like and share. Kasihan. Sampai itu yang dimuliakan Allah. Maka ketika dia lahir itu, dipeluk erat oleh ibunya, datanglah ayahnya membisikkan ke telinganya sebelah kanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini nomor Ustaz Abdul Somad? Betul, tak salah. Ustaz di mana? Saya sedang tausiah di Siak Sri Indrapura menyambut 1 Muharram.
anak Ustaz mau lahir nih dari rumah sakit. Waduh, saya di Siak gimana? Saya bilang. Jadi gimana Pak Ustaz? Ya lahir aja, masa tunggu saya pulang? Lahirlah anak saya dari pagi jam 9. Saya tausiah sampai zuhur, makan siang, pulang jam 2 baru sampai Pekanbaru. Ganti baju, pakai kemeja, buka peci, langsung ke rumah sakit. Naik lantai 4 di atas area bunda depan Queen. Suka jadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini tempat janin yang baru lahir ya Pak? Iya Bang, kata dia. Manggil abang enggak. Tak pakai koko, tak pakai peci, disangkanya mahasiswa semester 7. Saya mau nengok anak saya bilang, sebentar ya Pak. Bapak udah ambil wudhu? Sudah. Anaknya pegang ini Pak, ini kepalanya di sini, gitu dia. Nanti azannya ke telinga sebelah kanan. Dalam hati saya kewajari pula. Tapi kita bersyukur. Artinya apa? Bidan-bidan kita itu sekarang sudah mengerti, walaupun dia bukan sekolah agama. 2 SKS 16 tatap muka, mereka belajar bagaimana memperlakukan janin yang baru lahir pakai jilbab panjang. Itulah hebatnya Bu Milan Syakun. Yang ngajar mereka itu siapa? Saya yang ngajar. Profesor Suhaimi nelpon, Assalamualaikum Ustaz Somad. Ya, bisa Ustaz mengajar di sekolah kebidanan tempat kami? Mata kuliah apa tuh Pak Profesor? Mata kuliah agama Islam. Biar supaya bidan-bidan kita ini tahu bagaimana menangani bayi yang baru lahir. Oke Pak, saya datang. Masuklah saya ke sekolah bidan. Saya sangka macam di UIN. Masuk ke dalam, perempuan semua di sini. 40 orang. Pakaian yang macam-macam. Ada yang minimalis, ada yang... Akhirnya 2 tatap muka cabut saya. Khawatir iman saya tanggal lama. Baik itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya peganglah anak saya tadi, saya azankan ke telinganya sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Kuat macam itu terkejut ya. Tak sanggup saya menetes meleleh air mata saya terus. Apa yang Ustaz tangiskan? Nah, saat kau sampai ke dunia ini, aku yang membisikkan ke telingamu la ilaha illallah. Orang yang tak mengerti dia heran. Apa kerja orang Islam ini? Anak yang baru lahir pula diazankan. Sedangkan yang sudah mendengar aja tak datang ke masjid. Anak kecil diazankan, bukan pandai dia berjalan. Orang tak ngerti. Tapi kalau dia paham, kita bisikkan itu ke telinganya sebelah kanan, mengingatkan dia tentang sumpah dia dulu di alam arwah di hadapan Allah SWT. Anakku, ku bisikkan ini ke telingamu. Aku tak ingin kau jadi kaya raya kalau kau lupa Allah. Aku tak ingin kau punya jabatan, kuasa, tapi kau tak ingat Allah. Ku bisikkan di telingamu sebelah kanan, yang ku inginkan cuma satu. Saat nanti aku meninggalkan dunia ini, engkaulah yang akan membisikkan ke telingaku nanti la ilaha illallah. Bagi yang belum punya anak, ke istri dulu. Yang sudah menikah, istriku, nanti kalau kau nampak tanda-tanda kematianku, kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan la ilaha illallah. Ini yang ceramah ini cuma pandai ngomong atau sudah diamalkan? Saya ketika pertama dulu baru awal-awal nikah belum punya anak, saya sampaikan ke istri saya, aku sudah tak lagi dengan emakku di rumah. Kalau nanti sampai masanya nampak aku sakit mau mati, kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan la ilaha illallah. Sekarang Pak, nanti nanti kita nampak tanda-tanda sakit Pak. Nampak saya menggenang air matanya waktu saya bilang nanti aku mati dalam suasana tenang, lampu agak redup. Kalau nampakmu aku tanda akan mati, kaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan la ilaha illallah. Saya menangis. Kalau aku yang mati Bang, kalau kau mati aku kawin lagi. Kau tak payahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Jadi hidup ini, apapun posisi kerja kita, tak lain tak bukan supaya hidup ini la ilaha illallah. Beruntung Bapak Ibu bekerja di sebuah institusi yang memperhatikan tempat sholat. Nampak sempit, naikkan ke atas, walaupun sementara jadi. Artinya apa? Tak terhalang kita melihat Allah. Allahu Akbar. Bayangkan saudara-saudara kita yang mencari nafkah di Jepang, di Korea, di Hong Kong. Tak berapa WhatsApp masuk. Ustaz Somad, apa hukumnya sholat di WC? Saya sangka dia mau ngetes saya. Ente nanya, apa mau uji saya? Mana ada seorang sholat di WC? Kami tak bisa sholat Pak Ustaz. Supervisor kami galak, tak boleh kami permisi. Maka kami sholat sembunyi-sembunyi, pura-pura buang air besar, kami bentang sejarah kecil, kering, sholat kami dalam. Oh, ngeri sekali kalian. Di mana kalian kerja? Di kampus ya, Kita susahnya kita di kampus. Di kampus kita enak betul. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah anak tadi mulai ingin makan, maka disusukanlah dia oleh si ibu. Maka iklannya di RRI. Saya kalau keluar rumah jam 6 sore saya hidupkan itu RRI. Apa iklannya? Dinas Kesehatan, susukan anak Anda ASI eksklusif 6 bulan tanpa makanan tambahan. Insya Allah tulangnya akan kuat, tidak terkena osteoporosis. Otaknya akan cerdas, tidak terkena macam-macam penyakit karena kekebalan tubuh, imun, dan hubungan emosional dengan ibu rekat, melekat, dekat, luar biasa. 6 bulan kata Dinas Kesehatan. Padahal Quran menyebut haulaini 2 tahun, kamilaini sempurna. Tawar saja 6 bulan tetap dapat kesempurnaan. Makanya anak-anak kecil dulu termasuk saya mandi di sungai kami 3 jam mandi sungai, biru bibir pulang rumah. Tak ada batuk, tak ada demam. Kenapa? Air susu ibu. Anak-anak sekarang baru nengok mendung dah bersih. Nah, sebab itu ini hubungan emosional dengan ibu. Pak Ustaz, kami ini kerja berangkat pagi pulang petang. Gimana caranya? Simpan, masukkan ke botol. Ada yang menjaga di rumah, kasihkan. Kalau dia tak hangat, ada penghangatnya. Ini semua adalah untuk kebaikan proses pendidikan. Karena kalau tidak, maka sifat ibu itu akan turun ke anak. Siapa ibunya? Second mother. Apa dia? Al-Baqarah. Saya sibuk mengajar di depan, pakai menjelaskan, pakai whiteboard. Sibuk. Saya tengok ke belakang, ada satu yang gunting kuku. Saya marah-marah, aku tak mau, cuma saya bingung. Saya dekati dia, kok bisa ente gunting kuku? Saya begitulah seriusnya di depan, ente gunting kuku. Senyumnya. Lama saya berpikir, kok bisa? Saya tanya kawan-kawannya, waras deh, waras. Kok bisa dia gunting kuku? Saya menjelaskan pelajaran. Setelah hari raya kurban baru saya menemukan jawabannya. 9 sapi dipajang di samping masjid, 1 sapi dipotong bersimbah darah, 9 sapi itu tak ada satu pun yang peduli. Padahal 1 truk dulu dari mana dulu. Tak ada. 1 dipotong, wah, orang nyawa. Dia di samping tetap dia santai, yang umumnya tetap umumnya. Oh, itu ternyata orang yang menyusu ke sapi hilang kepedulian sosial. Jadi kalau ada kawan bapak tak ada pedulinya sama orang miskin, dia mungkin maknya sapi. Luar biasa, tak ada kepedulian. Oleh sebab itu maka dididik ya. Bagi yang sudah lewat apa boleh buat, yang akan datang ini kita jaga baik-baik. Sampailah hari yang ke-7, tuzbahu anhu yawma sabihi, potongkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang elok-elok, yang bagus-bagus. Nama yang paling bagus, nama yang ditempelkan dengan Asmaul Husna. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Samad. Nama yang lain-lain bagus, yang elok-elok. Nama orang-orang kenamaan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Fatimah Zahra, Aisyah, Fatimah.
Ini nama Kristen. Hidup PC. Mohon maaf Pak Kristen. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, hari ke-7 potongkan sapi. Bismillah, wallahu akbar. Potongkan kambing. Mazhab Syafi'i anak laki-laki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor kambing. Tapi saya baca di fikih sunnah Pak Ustaz, laki-laki 1 ekor cukup. Mazhab Hanafi. Saya Hanafi ya. Ini Hanafi atau beli? Maka ini larang kita ikut tatabuh rukhas. Anak Ustaz, anak saya laki-laki. Jadi 2 ekor kemarin, ya, belikan kambing 2 ekor. Itu tak ada apa-apanya itu. Bayangkan orang yang susah punya anak, tak terhitung tak berapa kali jamaah ke saya nanya selesai acara, Ustaz, ada tanya jawab ya? Iya. Jadi saya segan mau nanya di situ, bisa 4 mata Ustaz. Saya bilang jangan kan 4, 3 bisa. Saya ini bayi tabung Pak Ustaz. Oh, apa hukum bayi tabung Pak Ustaz? Kalau dokternya amanah, maaf cakap memang betul suami kamu dan sel indung telur sel ovum kamu syaratnya 3, memang betul alat itu hanya pembantu, maka sah. Tak salah. Ngomong-ngomong, di mana kamu? Di Singapura Pak. Berapa biayanya? Yang paling murah 100 juta. 100 juta bayar bayi tabung paling murah. Itu pun mungkin bayar tabung-tabung second lah. Ini diminta cuma 2,5 juta, 2 ekor 5 juta, pelitnya minta ampun. Tak ada apa-apanya itu. Beli langsung, potong kan. Ustaz, hari ke-7 kami tak sanggup, hari ke-14. 14 tak bisa, 21. 7, 14, 21. 21 tak bisa, Ustaz tengok tanggal. Bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ustaz Somad, ya, boleh kami potong akikahnya sekaligus sunat Pak Ustaz? Saya bilang tanggung, sekalian aja 3, akikah, sunat, nikah sekali. Ini mau menyelam minum air. Ini bersyukur pada Allah, bukan mau cari sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Syukur sama Allah. Makanya waktu akikah anak saya sengaja saya tak undang jamaah, takut saya menjadi pesta walimah. Saya undang aja tetangga fakir miskin, jangan bawa apa-apa, makan. Silakan makan. Jadi kita makan, syukur kepada Allah Ta'ala. Begitu. Pak Ustaz, saya dulu susah, tak ada duit. Terus sekarang udah kerja, duit sudah banyak. Boleh saya akikah sekarang? Boleh. Umur saya 40 Pak Ustaz. Boleh. Begitu kata Imam Nawawi, mazhab Syafi'i. Syekh Nasruddin Albani pun kata dia dalam hadis boleh. Aqqa an-nafsi ba'da ma bu'itsa nabiyyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah jadi nabi. Silakan. Yang hari ini umur 40 belum akikah, balik dari sini saya nikah. www.kambing.com. Langsung nanti berbuka. Mohon maaf saya tak bisa datang karena ada pula acara buka bersama di PPRI di sini. Sesuai itu. Hanya saja kalau sudah 40 mau akikah itu akikah saja. Jangan pula cukur rambut juga lagi. Cukur rambut. Kalau 40 kita pakai marhaban pula. Minta buatkan perahu lancang kuning. Minta air, nawak sangkut dia air cucu banyak tu. Ayunan di patah, tak apa-apa, tulang belakang awak patah. Mohon izin Pak Atasan, tak masuk kantor 3 hari kerana tulang patah akibat akikah merayu. Jadi begitulah. Dididik dia, didoakan, sampailah akhirnya orang tua itu sambil memasak, membacakan ayat-ayat. Tak pernah kita belajar menghafal Al-Fatihah. Siapa di antara bapak ibu yang hafal Qul Huwallah? Tak ada. Kenapa Qul Huwallah, bil Falaq, Al-Fatihah kita bisa hafal? Karena kata pepatah Melayu, alah bisa karena biasa maknanya. Ibu tadi sambil memasak, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Anak itu mungkin sambil lari-lari di bawah. Makanya suruh anakmu sholat umur 7. Ustaz, kalau anak sholat umur 7, umur berapa dia ngapal ayat? Dia tidak ngapal begitu sama. Anak itu automatically hafal. Dari mana? Karena maknya membacakan ayat itu.
Tapi mak-mak sekarang kan bukan ayat yang dia baca. Kucing garong, yang racun, buat kena duvoi. Itu masa. Jangan pula ayatnya. Tidak mau nyanyi. Jadi dihafal surat-surat pendek, membacakannya. Saya tak hafal ayat lain Pak Ustaz. Qul huwallahu, qul falaq, wa finnas. Kuliah tak hafal. Kuliah pernah dicoba Pak Ustaz, kau bolak-balik tak dapat simpang lakum di lukum wali. Penting suruh anakmu sholat umur 7 tahun. Pukul 10. Saya sampaikan hadis suruh 7 pukul 10. Suruh 7 pukul 10. Apa kata ibu-ibu? Pak Ustaz menyuruh anaknya senang, menyuruh bapak yang bayar. Padahal sholat ini tanggung jawab laki-laki. Tengok ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu. Dirimu kau jagai, baru istrimu bisa kau jagakan. Dirimu kau bangunkan dulu, baru anak istrimu bisa. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz, tak ada kebahagiaan Pak Ustaz. Rumah mewah, mobil mahal, tapi suami tak sholat Pak Ustaz. Dia tak sholat sekarang apa dari dulu? Dari dulu Pak Ustaz. Kok bisa nikah sama dia? Itulah Pak Ustaz, kami tak baik. Saya setan, dia iblis. Tapi dengan berjalannya waktu saya menemukan titik balik. Berputar, pergi pagi, pulang petang, rasanya mati tulang. Mau kemana? What next? Habis ini mau kemana? Akhirnya saya sadar Pak Ustaz. Saya cari di www.youtube.com. Saya temukan pengajian. Akhirnya saya dengar terus. Pengajian siapa? Ustaz lah, siapa pula lagi? Bagaimana suami tak sholat nih Pak Ustaz? Ibu tak ada kewajiban untuk menyuruh dia sholat. Tapi kalau ibu bawa dia ke jalan yang benar, ibu sudah berdakwah. Ibu bukan LCMA. Ibu tak pernah kuliah di Madinah, di Makkah, di Mesir. Jamaah ibu cuma satu saja, tapi berhasil. Adiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min humurin ni'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Abang sholat ya abang. Aku senang. Nanti abang sholat aku kasihan dia. Apa hadiahnya? Nikahkan abang sekali. Oh jangan bercanda. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu sholat inilah tiang. Maka beruntung betua ibu-ibu yang selama 11 malam, ini sudah masuk hari ke-11. Alhamdulillah Ustaz Somad, selama 11 malam sahur ini suami saya terus yang membangunkan kami. Masya Allah. Tanya dalam hati, selama 11 malam ini ibu dibangunkan bapak atau ibu membawa setimba air? Bang sahur ini tak usah dijawab. Dalam hati saya, kalau ibu dibangunkan bapak, the best, mantap. Tapi kalau ibu lah yang bolak-balik bangunkan, nasib ibu macam Asia. Asia itu siapa Pak Ustaz? Bini Fir'aun. Sabar aja, jaga dia baik-baik. Akhirnya Fir'aun macam mana? Mati dia di laut merah. Ibu kalau tetap sabar, dia pun juga mati di Sungai Siak. Surga untukku, neraka untukku. Tapi aku sayang dengan kau mas. Aku tak ingin kau masuk neraka jahanam. Maka aku selamatkan engkau di jalan Allah sampai titis darah terakhir, sampai hembusan nafas, tetap kubisikkan ke telingamu, la ilaha illallah. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah, kebersamaan dalam agama inilah yang membuat kita bisa hidup tenang dan nyaman. Sampai pada akhirnya anak-anak tadi pun mulai besar, remaja, lalu dia ingin menikah. Datang jamaah saya. Dari awal nih, dari mulai roh berjumpa jasad, ketemu jasad, 19-10 hari, lahir, bisik ke telinga azan, susukan, makan korma, akikah, baca Quran, dengarkan ayat-ayat, sampai akhirnya dia remaja, bajunya mulai kebesaran, celananya mulai kependekan, maka tanggung jawab kita. Ini memang bank, institusi keuangan, tapi semuanya pakai jilbab. Saya dari mulai masuk komplek nih belum ada jumpa yang tak berjilbab.
Di sebagian kantor ke mall segan kita masuk, macam-macam. Puasa kita sah, tapi pahalanya hilang pahala puasa. Tapi di sini dan jilbabnya panjang-panjang semua. Di sebagian kantor-kantor itu macam-macam. Ada jilbab itu namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Belakang aja tertutup, bukan sebelum pergi ke kantor. Jangan posting gambar Anda di FB, karena ketika Anda kirimkan dia sudah menjadi milik orang seluruh dunia. Jaga Allah dengan berbagai macam softwarenya, jaga kehormatan. Ada lagi model jilbab ini namanya jilbab sakratul maut. Sakratul maut ini panjang 2 meter, dididikkan, lilit sini, lilit terakhir untuk leher. Acara walimah, dia yang makan, kita pula yang khawatir. Mati. Maka beruntung betua Bapak Ibu bekerja di institusi keuangan, tapi yang dilihat perempuan pakai jilbab panjang, sholat tak terkendala, dan pengajian pula adab ayam nyaman tentram. Akhirnya habis waktu sejam 1.30, cepat jam di Bang Dewi. Itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol aqua 600 ml. Hari ini sampai jam 1.30. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ada 2 pertemuan lagi. Ingat saya, kita sampai pada pernikahan. Nanti pertemuan akan datang, kita lanjutkan pernikahan. Bagi yang belum menikah, indah ceritanya. Bagi yang sudah nikah, indah juga. Mohon maaf, terima kasih. Selamat buka puasa Ramadan. Taqabbalallahu minna minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.